Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma'atan Allah min ni'matil istiqomah anil ibadah ma ba'da Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap pengurus Masjid Hizbul Watan, Bapak Imam, hadirin wal hadirat, yang saya tidak sebutkan satu persatu nama Anda, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, dan insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum saya memulai, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu artinya semoga Allah menjadikan kita aid. Apa aid? Dari kata ada yaudu audan fahuwa aid, orang yang kembali. Kembali apa? Kembali fitrah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan thumma qamahu fil lail imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ka'annahu ulida min batni ummih. Dikatakan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, lalu di malam hari dia mendirikan sholat sunnah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan seolah-olah bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Makanya kita ucapkan minal aidin, semoga Allah jadikan kita termasuk hamba yang diampuni, wal faizin, dan hamba yang beruntung di hadapan Allah, berkah melalui satu bulan perjuangan di bulan suci Ramadan. Ya. Dan jangan segan-segan minta maaf. Orang yang duluan minta maaf tidak akan lebih rendah daripada yang dimintai maaf. Karena saya belum pernah dengar ada orang berakhlak mulia derajatnya turun. Tidak ada. Di mana-mana kalau mendahulukan kebaikan itu lebih mulia daripada menyambung kebaikan. Makanya ada istilah dalam Islam, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi siapa yang lebih dulu minta maaf, maka itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tongki bilang begini, Habib, kenapa muka minta maaf? Nah, tidak ada dosaku. Tapi begini, saya mau tanya, siapa manusia yang tidak punya dosa? Biar saya sebut Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad itu, Pak, jangankan mau menyakiti sahabatnya, jangankan mau menyakiti sahabatnya, binatang lagi tidak mau nasakiti. Nabi pernah jalan, natahan Sayyidina Umar, tunggu. Sayyidina Umar natahan sama sahabat yang lain. Tidak lama kemudian Nabi mengatakan, Istamir, ayo lanjut. Nabi, kenapa ini? Nabi, ada semut mau lewat, jangan sampai kalau kita lewat menginjaki nanti. Semut lagi, nah jaga. Makanya Nabi itu julukannya apa? Rahmatan lil alamin.
Tapi ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyakiti sahabatnya secara tidak sengaja. Loh, kok bisa? Begini ceritanya. Nabi pernah di akhir-akhir hayatnya umumkan nih, hei ikhwani, ya ashabi, silahkan angkat tangan yang pernah kusakiti. Ada yang angkat tangan, ana ya Rasulullah, tak bangka semua. Khalid bin Walid cabut di pedangnya, ya Rasul, idza amartani ba'tul bi syai'i, kalau engkau perintahkan saya, kupotong lehernya itu orang angkat tangan. Sayyidina Ali apa Nabi bilang? In qulta na'am ba'armi biramyih panana napatte. Nabi kalau bilang ki iya, ku lepas kini panahnya. Narah kami mami karena kurang ajar itu. Apa Nabi bilang Nabi? Jangan ku ada ikut campur. Sayyidina Khalid bin Walid duduk, Ali bin Abi Thalib duduk, biarkan saya bicara sama dia. Sini Ki, kenapa Ki? Pernah Ki kusakiti? Iya Nabi. Kapan? Waktu tak mau cambuk kuda kan itu biasa ada cambuk dan tali, itu ditarik Ki cambuk tak ke belakang, kena Ki perutku ya Rasulullah. Coba lihat itu, kena Ki perutku waktu tarik cambuk ke belakang, kena Ki perutku. Oh iya. Coba mikir lihat, Nabi Muhammad saja pernah menyakiti sahabatnya tidak sengaja, apalagi Haji Muhammad. Kita manusia biasa, ya kan, kita ini manusia biasa. Jangan merasa tidak punya dosa. Akhirnya Nabi bilang, mau ku balas Ki? Iya Nabi, mau kak balas Ki. Oke. Panggil mi Bilal, pulangku dulu, ambilkan cambukku. Nabi bilang Bilal, Nabi lebih baik begini Nabi, suruh itu orang potong leherku asalkan tidak balas Ki. Jadi leherku mau sebagai ganti penggal daripada cambuk Ki. Lebih rela lehernya diputus daripada Nabi dicambuk. Nabi bilang Nabi, jangan ku ikut campur Bilal. Akhirnya datang cambuk, angkat tangan Abdurrahman bin Auf. Nabi, tunggu dulu Nabi, tawarkan itu orang yang mau balas, mau ndak ngambil semua hartaku asalkan tidak cambuk Ki. Tapi di orang paling kaya di zamannya sahabat Abdurrahman bin Auf. Apa kata Nabi? Bayangkan kira-kira kalau harta melimpah, mau ndak apa tidak? Apa kata Nabi? Jangan kau ikut campur Abdurrahman, saya tidak suruh ikut campur. Nabi bilang itu orang yang mau balas. Nabi tidak mau kak hartanya, biar kasih semua kak, tidak mau kak balas Ki. Oke, kasih campur nih. Nabi, waktu ku kena perutku tidak pakai baju kak. Kan Nabi pakai baju, maksudnya waktu kena cambukan tidak pakai baju, beda rasa sakit. Akhirnya Nabi buka baju. Nabi kurang dekat, bisa kak mendekat nih, loncati perutnya Nabi, kasih tempel Ki sama pipi lalu menangis. Nabi tidak mau kak balas Ki. Dari dulu bilang kalau misalnya ditawarkan membalas, bilang mau kak, supaya mau kak tempelkan pipi kiriku sama perut tak ya Rasulullah, mau kak tempelkan kulitku sama kulit tak ya Rasulullah. Ya, tapi ini pelajaran ada dua, bagaimana cintanya sahabat sama Nabi. Yang kedua, sehebat-hebatnya Nabi menghindari kesalahan, sehebat-hebatnya Nabi tidak menyakiti makhluk, tapi ternyata pernah nasakiti secara tidak sengaja. Sekarang pertanyaan, apakah masih mungkin gengsi minta maaf? Apakah merasa kita tidak punya salah? Jangan, tidak ada ruginya minta maaf. Kalaupun misalnya kenyataannya tidak ada salah tak, maka insya Allah ucapan tak itu akan dihitung pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Jelas ya, jangkik gengsi di. Namun kalau beda jenis kelamin, jamiki bersalaman. Cukup begini. Kenapa, Pak? Heran saya lihat gini. Manusia itu lebih takut sama makhluk daripada Tuhannya. Apa nabilan Nabi? Lebih baik iklan. Lebih baik memegang bara api daripada bersalaman laki perempuan yang tidak halal. Itu Nabi bersabda itu. Tapi umat manusia naremehkan. Tapi begitu ada corona, malah ngasing, ndak mau salama begini. Ada misalnya begini. Lebih takut sama corona daripada api neraka. Betul apa enggak? Na'udzubillah min dzalik, ya. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat, untuk menyempurnakan pengampunan dari Allah, kita kan sudah diampuni insyaallah, amin. Bulan Ramadan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Tapi dosa yang diampuni itu vertikal, dosa kepada Allah. Adapun kepada manusia tidak bisa, harus langsung menyambung silaturahmi. Tidak bisa ya. Makanya ada tradisi Syawal saling memaafkan, ada juga tradisi masyarah. Betul ya? Taukid masyarah kalau orang Jawa bilang wat-watan. Kalau orang Arab namanya taja'ah. Taja'ah itu saling mendatangi. Nah, namun minta maaf, jangan dulu sibuk-sibuk datangi teman jauh. Ada orang itu Pak, nah datangi teman di Dayak, Sudiang, Maros, Pangkep, Goah, Takalar, nah datangi temannya semua. Tapi ada tapinya. Depan rumah, kiri kanan, belakang tetangganya tidak pernah datangi. Yang kita tersinggung di bukan kita maksud, tapi kalau merasa alhamdulillah. Minta maaf kayak ini. Jangan kita tersinggung di banyak-banyak itu. Jangan kita tersinggung. Rela naik motor, jauh naik motor sampai Maros. Depan rumahnya tidak ada datangi. Padahal bukankah Nabi pernah bersabda, ahlul agrab jiranak, keluarga paling dekat adalah tetangga. Saya mau tanya dulu, kalau ada masalah tak tiba-tiba atau musibah tiba-tiba, siapa yang pertama kali bantu ki? Tidak mungkin keluarga, jauh dulu tetangga. Makanya penting hukum Islam itu Pak begini, orang tua dulu didatangi, lalu mertua sama, lalu saudara-saudara keluarga, lalu tetangga, lalu orang lain. Urutannya itu. Ini kadang-kadang yang ada orang yang tidak pernah lihat ruang tamuna tetanggana. Ada. Tidak pernah lihat ruang tamuna tetanggana. Si kasakkan nih, apa nak bilang? Nak bilang istri nah, dek, jam aku dulu datang di depan. Kalau tidak datang, jam aku datang. Apa nak bilang di depannya? Dek, pokoknya selama tidak datang di depannya, jangan keton datang. Akhirnya si kak dorokkan nih. Dua-dua kak dorok. Dua-dua kak dorok. Padahal kadang-kadang bilang begini, masa saya yang datangi duluan, saya kan lebih kaya, saya kan lebih tua, saya kan lebih, jangan pernah merasa lebih. Iblis gitu merasa lebih. Kalau umatnya Nabi Muhammad merasa rendah hati, jangan pernah merasa lebih. Saya pernah Pak, yang saya buka kartu, mungkin karena terlalu banyak tamuku, kalau sudah lebaran open house, ramai orang silaturahmi. Ada tetanggaku orang tua datang, langsung bilang, ya Allah puan,
Kenapa kita duluan datang? Mestinya saya. Enggak apa-apa jenak Habib, siapa yang duluan sempat. Tahun depan, wah, pokoknya dari Kak Rumah Numiku cepat-cepat Kak ke situ. Jangan sampai duluan datang daripada saya. Karena kenapa? Merasa tidak pantas Kak karena lebih tua. Begitu, kita itu Islam mendahulukan akhlak daripada gengsi. Gengsi itu dihilangkan. Gengsi itu ajarannya iblis, merasa lebih mulia dari orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Datangi ki. Kalau ada orang bilang, tidak Ustadz, kalau tetangga tidak perlu nyimas siarah. Jangan mi kita, yang penting saya. Begitu ki. Kalau dia tidak mau, jangan mi, yang penting kita. Karena Islam itu tidak selamanya harus menerima timbal balik. Kadang-kadang perbuatan tanpa balasan itu lebih indah pahalanya daripada menantikan balasan. Ya, gitu. Lalu di dalam mendatangi rumahnya orang ada etika. Ini saya bahas dulu mendatangi rumahnya orang. Nanti pembahasan bagaimana didatangi ada juga etikanya. Bisa paham ya? Jadi mendatangi punya etika, didatangi juga punya etika. Sekarang mendatangi rumahnya orang, yang pertama etikanya, yang pertama apa? Satu, alla tasuma indal maji' ila baiti ihwanikum. Hendaknya kalian tidak puasa ketika datang ke rumah saudara kalian. Jangan puasa, makruh. Tidak boleh datang ke rumahnya orang masyarah sedangkan puasa ki. Karena kenapa? Bukan akhlak. Laisa akhlak liman kana sha'im yaji ila baiti ikhwani. Bukan sopan santun orang yang datang masyarah sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Itu kadang-kadang dikasih mie kari ayam, dikasih mie burasa, songkolo lepak-lepak, ikan kambu, kue bolu, kue kering, minuman. Apa nak bilang? Masih puasa Syawal Kak. Bagaya sah. Kalau puasa Syawal ki malam pi masyarah atau selesai pi puasa tak. Makanya itu Pak Abe, di daerah Yaman, Anda tahu Yaman? Yaman, Pengayoman belok kanan. Ya, daerah Yaman dekat Arab Saudi, kampung saya. Saya kan ini orang Yaman, orang Indonesia saja, tapi maksudnya keturunan. Di daerah Yaman, ya perlu kita paham ya. 9 wali songo, tahu wali songo yang Islamkan Indonesia? 9 wali songo, 8 orang Yaman, 1 orang Jawa. Sunan Kalijaga orang Jawa, yang lainnya Yaman. Nah, perhatikan tradisi di Yaman. Hari pertama Lebaran tanggal berapa? 1 Syawal. Tidak masyarakat dulu, kecuali rumah orang tua nada datangi. Tidak masyarakat. 2 Syawal tidak masyarah, 3 Syawal tidak masyarah, 4 tidak, 5 tidak, 6 tidak, 7 tidak. Habis mi puasa. Kenapa? 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari langsung mi puasa. Semua masyarakat kompak puasa. Nah, pas 8 Syawal baru mi kompak masyarah masing-masing. Itu tradisi di Yaman, ya. Itu tradisi di Yaman. Saya terapkan di masjid dekat rumahku karena kebetulan saya ketua yayasan. Di masjid dekat rumah namanya Babu Salam. 2 Syawal bikin acara buka puasa. Nah bilang orang, Habib, siapa tuh tidak ada yang bawa kue, jangan mi, saya pembiayai, tidak apa-apa, tidak rugi. Habib, siapa tuh sedikit datang, biar mi, yang penting dilaksanakan. Nah ternyata tahun pertama sedikit, tahun kedua mulai banyak tauki, tahun ketiga, ini kemarin tahun ke-8 lebih banyak datang puasa Syawal daripada Ramadan. Akhirnya diajarkan masyarakat untuk semangat berpuasa dan berhasil di Masjid Babu Salam.
Paham ya? Ini syiar namanya, nih syiar. Strategi syiar. Jadi kadang-kadang tradisi seperti itu bagus diterapkan kalau memang bermanfaat. Orang kan termotivasi kalau ada teman puasana. Kadang-kadang puasa itu Pak kesik berat kalau tidak ada teman tak. Betul apa enggak? Nah itu. Nah jelas ya, jangkik datang di rumahnya orang kalau kalau puasa. Yang kedua, alla taji'a fi waqtil ibadah. Jangkik datang di waktu ibadah, waktu sholat jangan datang. Waktu maghrib isya jangan datang. Maghrib isya itu sakral, ya, dipakai ibadah. Kalau tidak baca Quran, dengar ceramah, sholat sunnah awabin, ya, baca kitab, banyak itu maghrib isya. Nabi itu mengatakan apa kata Nabi? Ma yata'asya illa qoblal maghrib wa ba'dal isya. Nabi itu tidak pernah makan malam kecuali sebelum maghrib atau setelah isya. Nah kita tuh seorang Indonesia hobinya makan malam ba'dal maghrib, makruh. Ba'dal maghrib itu sakral ibadah. Kusampaikan kini tabi. Saya mau tanya, puasa sunnah besar enggak pahalanya? Besar ya? Ternyata menghidupkan maghrib isya dengan ibadah, apapun itu, yang penting ibadah, termasuk dengar ceramah. Apa kata Nabi? Ihya bainal maghrib wal isya anil ibadah annahu afdal min shaumi sunnah. Menghidupkan maghrib isya dengan ibadah itu lebih besar pahalanya daripada puasa sunnah. Makanya orang tua dulu tak itu kalau ba'dal maghrib baca Quran ki, ba'dal maghrib berzikir, ini tosik ba'dal maghrib maka malam sambil nonton TV aling asing. La haula wala quwata illa billah. Ya, bagaimana mau keluarganya berkah? Betul ya? Na'udzubillah min alim. Ya, jangan datang di rumahnya orang waktu ibadah. Yang ketiga, Allah tutawil zamanah. Hendaknya jangkik lama-lama datang tak. Jangkik lama-lama datang tak. Maksudnya apa? Jangkik terlalu lama duduk. Biasa ada orang itu masih siaran 3 jam. Kepo ke pantak na tuan rumah. Ya, artinya batas-batasi kalau bisa satu rumah 10 menit gitu. Ada orang bilang, Ustaz, saya tuh masih siara 14 bulan baru selesai. Inasami, tak 5 jam satu rumah. Jangan, kalau bisa diskon sedikit, ya, 10 menit. Jangan tak lama. Biasa itu tuan rumahnya, iya, lama tak ini. Oh iya, itu saya kusuka kalau lama. Nah balas. Nah, bilang tuan rumah, jam berapa tidak disadari 2 jam iki. Iya itu mi kalau kuto ini. Jadi biasa itu batuk-batuk nih tuan rumahnya atau menguap nih. Mengantuk ki? Tidak, ina tanya ki, anak saya mengantuk orang. Jadi kondisikan. Lagi itu jangan terlalu lama di rumah orang, kecuali yang punya rumah Pak Ngarah. Sapuh datang ke di rumah dulu ngobrol-ngobrol minum kopi. Berarti dia Pak Ngarah. Wami. Gitu dikondisikan, ya. Kadang itu nak bilang ibu-ibu, Ustaz sudah aku bacakan ayat kursi 3 kali tamuku tidak pulang ni. Nah cini seteng tamu nak kena jengkel mana bacakan ayat kursi. Ya, jadi tidak boleh lama-lama datang di rumahnya tamu. Ini nah minta maaf Kak, minta maaf Kak. Saya live tidak enak kalau saya curhat. Saya itu kalau datang tamuku kasihan, bilang istriku kasat tak abah, lah mau dia apa tidak pulang. Masa mau diusir? Tadi kapan itu? 2 hari yang lalu. Tamuku 2:30 baru pulang. Orang datang pengajian subuhku. Jadi kalau mau Kak menguap masuk Kak di dalam. Entar di cuci betul muka, aku cuci muka, aku pakai handuk dulu, keluar Kak, maaf dari kanan. Nalanjut kamu. Tapi pahala tongjo iya sebenarnya pahala, cuman dikondisikan gitu loh. Ya, ayo kita pahami maksudnya Habib ya.
pahami maksudnya Habib, dikondisikan, ya itu tadi. Astagfirullahaladzim. Tidak mengeluh jadi, tidak ji. Karena ini kan namanya ceramah. Nah, berikutnya, berapa pintu etika mendatangi tamu, rumah orang. Yang pertama tadi apa? Jangan berpuasa. Yang kedua, jangan datang di waktu ibadah. Yang ketiga, jangan terlalu lama. Yang keempat, nah, ingkana sahibul bait sakha, ya, ingkana sahibul bait sakha kun nafsad syabi'. Kalau tuan rumahnya itu dermawan, ya, fatakul kasir, maka kalian makan sebanyak-banyaknya. Dilihat, Anda bisa tahu bedakan. Adeh tu sekin nih, cangkit makan banyak. Nah hitung itu koi kerintak. Tapi kentara gitu, ada itu orang dermawan, berarti tak nak makan halo. Kenapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'amus sakha dawa. Makanannya orang dermawan obat. Dengar gitu? Makanannya orang dermawan obat. Ingat gitu? Luar biasa. Obat apa Habib? Zahir wa batin. Baik jasad maupun batin. Tok batin? Apa batin? Penyakit hati. Minta maaf. Imam Syafi'i pernah mengatakan, dengarkan Imam Syafi'i mengatakan, ma syabi'tu illa fi salasa buyut. Saya tidak pernah kenyang kecuali di 3 rumah. Imam Syafi'i ini bilang, tidak pernah kenyang kecuali 3 rumah. 1, baiti ummi, rumahnya mamakna. Kalau di rumahnya mamakna, malah kulaku, semangat. Kenapa? Barakah. Ya, artinya berkahnya itu orang tua. Itu orang tua itu senang kalau kita banyak makan itu. Datang di rumah nah, wih, nak, suka ki paling itu sayur kah? Kusuka sekali nih. Saya nih Pak, kusampaikan ki paling tidak kusuka sayur paria. Tapi kalau datang di rumahnya mamaku, kuhabisi tak 3 potong. Kutahan ikat Cina. Baik nah, udah kusuka ini memang. Ada tuh orang suka paria. Tapi saya pribadi tidak kusuka. Tapi di rumah nomiku malah kulakukan. Kenapa? Sunnah. Apa namanya ini? Kenyang di rumahnya orang tua. 2, yaitu fi baitil ulama, di rumahnya ulama. Kalau ada ulama, ayo makan yang banyak. Kenapa? Wallahi rizqul minal ulama ka'annahu rizqu mubasyara min Allah. Rezeki dari ulama seperti rezeki langsung yang datangnya dari Allah. Sampai-sampai dikatakan ma'ul matar mislu ma'ul ulama fi baiti. Air hujan itu dihukumi sama keberkahannya dengan air minumnya ulama di rumahnya. Ya, tapi ulama tongen-tongen nah tanya penceramah, karena biasa itu ada ulama Pasan Tarif, ulama Paboya, ya, itu beda itu ulama partai. Ulama ini kayak Gus Miftah itu lain kasusnya itu. Nah, itu bukan itu peliharaan itu. Lain. Ini maksudnya ulama yang betul-betul lillah wa billah. Ya, yang lurus. Bukan ulama yang bisa dibeli dengan uang, jabatan dan kawan-kawannya. Bukan. Jadi, ulama yang betul-betul lillah wa billah. Masuk Isya. Berikutnya, perhatikan. Kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah kenyang kecuali 3 rumah. Yaitu rumah ibu saya, rumah ulama. Yang ketiga, baitis sakha, rumahnya orang dermawan. Dikatakan, asyabi' yukrah illa fi baitis sakha, fata'amus sakha dawa. Kenyang hukumnya makruh. Kecuali di rumahnya orang dermawan, maka itu sunnah, dianjurkan. Karena makanannya orang dermawan adalah obat. Jadi kalau dilihat dermawan ini, maka mikir yang enak, kesempatan. Tapi kalau bukan itu ada orang ketahuan al-zaki wal gigili, ajak nak kapan tacik na bawang. Ya, pakai perasaan mikir pahami, ya itu.
Tadi saya maaf menyebut nama Gus Miftah ya, tapi mungkin karena kekecewaan ulama melihat tokoh agama seperti itu ya, kita sayangkan yang menyamakan Prabowo dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, menyamakan Prabowo dengan Nabi Musa, Prabowo dengan Nabi Daud, itu ada apa? Jangan disama-samakan, ndak akhlak gitu. Ya, berapa bayarannya sampai mau menyamakan? Ya, saya punya guru saja saya tidak berani samakan guruku dengan Nabi Muhammad. Tidak berani, jangan, ndak akhlak itu. Ya, jangan hanya karena mencari suara. Nah, kita lanjut. Sekarang etika menerima tamu. Nah, tadi itu etika bertamu. Saya lihat dulu waktu. Ya, masih ada 10 menit. Oke. Etika menerima tamu. Yang pertama yaitu apa? Antu ajila fi iqabatih. Ai fi gobulih. Hendaknya apa di rapa-rapa itu apa? Bersegera dalam menjamu tamu. Cepat ki, nyambut ki. Jangan ki bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk ki, duduk ki dulu di, ku selesaikan makanku. Baju-baju ki. Kalau misalnya enak ki makananmu, ajak ki makan. Tapi kalau tidak enak ki, misalnya malu-malu ki, tunda makan tak. Kenapa? Jangankan makan, sholat saja boleh ditunda karena menerima tamu. Apalagi makan, tidak bisa. Kecuali keluarga akrab. Mas sumpah jangan dolot-jolok dia, tajing jolok adik tak misalnya, tidak apa-apa. Tapi kalau orang tidak dikenal, tidak bisa. Cepat. Ini Nabi pernah bersabda, al-mustajiluna minasyaitan illa salasah. Pekerjaan tergesa-gesa, buru-buru, itu pekerjaan setan kecuali 3. Qadaiddin, bayar utang kalau ada uang. Ada muanta ini, yang ditundai cepat bayar, sunnah. Yang kedua, tazwijul binit inja'ar rajulun soleh, menikahkan anak perempuan kalau datang laki-laki soleh. Yang ketiga yaitu qabulid duyuf inja'ila baitik, menerima tamu kalau datang ke rumah. Cepat ki, apa-apa ki. Saya kalau ada tamu, tung. Cepat dulu, Fatimah, buka dulu pintu nak. Cepat pakai yang apa itu, langsung. Cepat itu. Harus cepat menerima tamu. Kadang-kadang saya itu masih di kamar mandi, saya telepon muridku, Wahyu, cepat ku turun, terima dulu tamu Saya entar lagi keluar kamar mandi gitu. Pas kalau lagi kebelet ya, itu harus cepat, harus sunnah itu ya. Yang kedua, antasbir alaih, sepantasnya Anda bersabar sama tamu. Ada itu biasa tamu tak lupa tidak mau pulang tuh, sabar ki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, julusu ma'a duyufik annahu afdal min salati sunnah wa qiraatil Qur'an. Duduk sesaat sama tamu itu setiap detiknya lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah dan baca Quran. Misalnya nih, tamu tak 1 jam, berarti malaikat mencatat lebih besar pahala tak daripada sholat sunnah dan baca Quran selama 1 jam. Tidak enak aja dibayar ke tamu tak, jangan dulu pulang, duduk mau duduk supaya banyak pahalaku. Ya, tapi bukan berarti kusuruh ki lama-lama bertamu, karena ada juga akhlaknya kalau bertamu tidak boleh lama gitu. Dikondisikan, sekali lagi dikondisikan. Ya. Yang ketiga, saya alhamdulillah ruangan tamuku tidak ada jam dinding, tidak ada jam dinding di ruangan tamuku, tidak pasang supaya tamu tidak gelisah lihat jam. Artinya si kasak kami mau lama kulayani kok. Nah itu. Yang ketiga, etika menerima tamu, alla tufarriqu bainal aghniya wal masakin. Tidak boleh membeda-bedakan tamu orang kaya sama orang kismin. Ada biasa itu bilang, nak, pokoknya kalau orang kaya kasih keluar kini marjangan, langkoseka, nastar sama kue keju, tapea sama lapis legit. Tapi kalau orang pace-pace jinulia,
Ino mau bolu keringnya sana, sama jagung gorengnya, sama gabin, sama marimas. Marimas nak kasih kek. Tapi ini ndak boleh. Jangan kasihan. Ada toples orang kaya, toples orang miskin, sama. Prinsipnya siapa duluan datang itu yang nikmati. Kalau habis mie kue enak tak, kue sisa iya mau. Ndak boleh pilih-pilih. Saya pernah beli tape pak, menjamu tamu, beli ke tape 4 liter. Pesangat tape 4 liter. Ada tetanggaku jual di Rapokaling 60.000 1 liter. Pesangat 4 liter. Siapa duluan datang dia aku kasih. Tamu berikut sampai habis. Tidak bilang orang kaya dapat tape, orang miskin sendok namu. Tidak bisa, jangan tidak bisa. Sifat jahiliyah itu beda-bedakan. Sifat jahiliyah ada itu biasa kalau di acara. Dia ngaji menriki AC orang kaya. Orang miskin, situ mikir pak dekatnya sendalkah. Hati-hati. Kalau orang kaya bicara biar salah nak kasih benar. Nutuki gula pasir kah? Kecut ki rasanya. Betul ki Pak Haji, betul ki. Biar salah nak kasih benar ki kalau orang kaya. Kalau orang miskin biar benar nak kasih salah. Untuk itu garam, asin, sambaran tung kalau bilang itu. Beda memang. Hati-hati kalau tunduk ketemu orang kaya. Yepon, yepon. Cium tangan orang kaya. Ada apa? Man tawadha ala ginahu faqad dhahaba thulutsadini. Siapa yang tunduk kepada orang karena hartanya, karena duitnya, 2/3 agamanya dicabut oleh Allah. 2/3 loh ini. 2/3 loh, hati-hati. Nah, selanjutnya dalam menerima tamu, Allah taj'al bakhilan alaihi ay antakuna sakha. Hendaknya ada dermawan sama tamu. Jangki perhitungan. Kalau beli minuman yang mahal enggak apa-apa. Beli kue, kalau ada uang tak beli kue yang mahal. Jangan sampai kita mau perhitungan sekedar informasi. Tapi ada 3 sedekah yang tidak ada lagi lebih besar pahalanya daripada ini 3. 1, sedekah di bulan Ramadan. Berapa pahalanya? 700 kali lipat. Di bulan suci Ramadan. Berapa kali lipat? 700. Yang kedua, as-sadaqah lil adu, sedekah sama tamu. As-sadaqah lil adu, sedekah sama musuh. Ada membeta, ada tetangga tak tidak nasuka ki, atau tetangga tak kita tidak suka, sedekah ki 800 kali lipat pahalanya. Ya, jadi kalau kasih kue tetangga tak, jangan yang disuka saja, kasih tomi yang tidak baik kasih panah. Kenapa pahalanya lebih tinggi 800 kali lipat? Karena kenapa? Menguji hati tak, apakah kita mau ikhlas memaafkan kesalahannya. Nah, yang ketiga, sedekah yang paling besar pahalanya liduyuf, sama tamu. Berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Ayo ulang, Ramadan tadi berapa? 700. Sama musuh 800, sama tamu 1000. Jadi kalau kue lebaran tak dan minuman tak itu harganya 500.000, pahala tak 500 juta, seolah-olah sedekah di Masjid Hizbul Wathan. Ya, ada biasa itu orang banyak nuanna tapi kue krim murah na beli yang 40 ribuan. Ada itu kalau nagigi kena dengar ke RT ya, tak. Lihat nih kalau pulang. Biasa tamu tak itu begini, pulang nggak dulu di, makasih banyak. Kenapa? Daki di langit-langit lah. Terima kasih banyak, minta maaf kalau ada salahku. Pulang tidak sikat gigi, langit-langit ada sikat. Bu, bukan kita, orang cerita orang lain. Nah, gayana ji, fanta nak kasih, tapi 5 es batuna. Lenyap celak lah, jadi RSK. Ya itu. Jadi jangkik perhitungan dermawan ki ya sama tamu. Terakhir, kalau datang tamu tak di rumah, tabe
Allah tas'al maksudan duyub limaji'i ilal be. Jangki tanya sama tamu, apa perlu tak? Tidak sopan itu. Kantor lurah itu Pak, kalau orang datang tanya apa perlu tak? Rumah tidak boleh. Pernahkah bertamu di rumahnya tetanggaku? Belum Pak duduk, Habib apa perlu tak? Ya, minuman sama kue kering. Tidak boleh. Kecuali tamu tidak dikenal. Tamu tidak dikenal boleh bertanya siapa kita cari, boleh. Jangan tanya apa perlunya. Kenapa? Kalau memang ada keperluannya pasti bicara sendiri ji, ya bicara sendiri. Jangan kita tanya, kita pasti bicara sendiri. Mudah-mudahan kemarin tamuku jam 11 nanti buka pulang takziah, pulang setengah 3, ya tidak pernah Kak bertanya. Nanti mau setengah 3 baru bicara, Habib anakku mau menikah, mau Kak minta kita yang kesik nikahi. Mau pulang itu baru bilang. Kenapa? Kalau ada perlu pasti bicara sendiri. Jangkik bertanya seolah-olah tamu tak ada perlunya. Karena tamu itu ada dua, ada yang punya keperluan, ada yang tidak punya keperluan, murni silaturahmi. Jelas? Wallahu a'lam bisawab. Saya tutup. Saya masih ada agenda di tempat lain sehingga saya target sholat di daerah Arif Rahman Hakim kalau bisa dapat, di mana saja saya dapat komatnya. Terima kasih, mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.